Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menampilkan dalam sejarah mengenai Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. A thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Japan has today surrendered, the last of our enemies. Sultan Syahrir pun segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, namanya itu apa, Bu? Saya mendengar dari radio BBC di London, Bandung, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, dengan demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita harus segera memanfaatkan keadaan kali ini untuk menyusun kemerdekaan. Mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bunda harus benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua telah setuju, bagaimana jika kita menemui kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan keputusan kita semua? Baik, Bu. Para golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Mereka bermaksud mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya telah mendengar berita mengenai Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami mengadakan perkumpulan antar golongan pemuda. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, Bung. Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Betul. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita harus bangkit, Bung, dan memproklamirkan kemerdekaan ini sendiri. Kenapa harus menunggu janji-janji manis itu? Benar! Tenang, sudah tenang. Kita bicarakan ini di rapat PPKI. Kita tidak boleh mengambil keputusan seenaknya. Bung Hatta benar. Kekuatan dengan segelintir ini akan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Bagaimana kalau ada pertumpahan darah yang banyak setelah ini? Kenapa? Bung takut? Bukan begitu. Cepat merdekakan Indonesia atau apa? Ha? Tebas kepala saya sekarang. Sudah. Jangan melakukan hal yang gagabah seperti ini. Baiklah kalau begitu, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. baiklah kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khoiro Saleh mengadakan rapat. Apakah golongan tua akan memerdekakan sifat itu, walaupun sudah didesak sebentar? Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini.
Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta, tujuan untuk menjauhkan dari antek-antek Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu daerah di Karawang? Ide bagus. Baiklah, kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta besok dini hari. Dari hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa ini? Bung Hatta dan Bung Karno harus kekam ke Rengas Dengklok. Untuk apa kita ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, golongan para pemuda, untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Baiklah. Hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pada pukul 8 pagi. Ikana, apakah Anda tahu keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku menjamin mempromosikan pada 17 Agustus tahun 1945 selama lamanya pukul 12. Baiklah, kami akan mengantar ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 12 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke rumah tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Terima kasih telah menyaksikan dialog dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.